Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi dan karakteristik, selanjutnya kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi, di mana isi dari teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang bersifat faktual tanpa mengurang-urangkan data. Nah, di dalam struktur teks laporan observasi ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir kesimpulan. Pernyataan umum itu apa sih? Jadi pernyataan umum itu yang berisi informasi tentang suatu objek yang nanti akan dilaporkan, yang fungsinya untuk menghubungkan antara subjek dan kalimat yang lainnya. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu sebuah uraian yang nantinya akan dilaporkan secara terperinci. Misal, laporannya terkait hewan, misalkan hewan harimau. Nah, di dalam laporan hasil observasi itu kita harus tahu, kita harus mencantumkan hewan tersebut itu makannya apa, fisiknya seperti apa, lalu habitatnya itu gimana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan bagian ringkasan dari seluruh hasil observasi yang kita sajikan. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah menilai akurasi teks laporan hasil observasi dan membandingkannya dengan teks lain. Nah, sebelum menilai akurasi dan kualitas data teks laporan hasil observasi, kita harus menemukan informasi dalam teks secara tepat dan terdahulu. Nah, cara untuk kita menemukan informasi itu yaitu dengan membaca. Nah, membaca itu ada dua, yaitu membaca bersuara dan membaca dalam hati. Setelah kita melakukan teknik itu, baru kita bisa membandingkannya dengan bisa kita membandingkan dan atau menilainya dengan data kita. Untuk menilai keakuratan atau ketepatan data yang disajikan, dapat juga menggunakan teks lain untuk mendukung data kita. Apakah data yang telah kita gunakan itu sudah benar, apakah penulisannya sudah benar, dan apakah susunannya juga sudah benar. Materi selanjutnya yaitu ada menganalisis kaidah pembahasaan teks laporan hasil observasi. Di dalam kaidah pembahasaan teks laporan observasi, kita harus menggunakan ragam bahasa yang resmi atau baku, yaitu dengan cara yang benar dan baik. Setelah itu kita harus membaca teks secara cermat terlebih dahulu agar kita bisa mengidentifikasikan bagian-bagian yang merupakan kaidah pembahasaan teks laporan hasil observasi itu. Dan di dalam ini ada kaidah pembahasaan teks laporan hasil observasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kata benda umum. Selanjutnya yang kedua itu ada kata kerja material. Ketiga ada kata fokus.
mengenai satu hal. Dan yang keempat itu ada kata pengelompokan. Kata pengelompokan itu kata yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek menjadi sesuatu yang lebih spesifik atau lebih sempurna. Dan yang terakhir ada kata keadaan. Di dalam kata keadaan itu yaitu menggambarkan suatu atau yang bermakna dalam suatu keadaan yang berhubungan dengan suatu subjek. Dan selanjutnya itu setelah materi ini kita lanjut dalam menyusun teks laporan hasil observasi secara kreatif di dalam kelas. Dalam susunan itu kita harus memahami struktur atau kaidah pembahasan teks secara yang dimasukkan ke dalam laporan hasil observasi. Kegiatannya yaitu menuliskan secara sistematis hasil pengamatan atau observasi yang telah dilakukan menjadi satu teks di dalam laporan teks hasil observasi itu. Dalam menyajikannya, informasi yang disampaikan itu harus berupa fakta, berupa data yang objektif, data yang jelas, yaitu yang benar-benar sesuai dengan hasil observasinya atau pengamatan yang telah. Setelah itu, selanjutnya kita akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Di dalam presentasi agar berjalan dengan lancar dan baik, terdapat beberapa faktor atau beberapa bagian-bagian supaya presentasi di dalam kelas itu berjalan dengan baik dan benar. Seperti contoh sebagai berikut. Itu yang pertama itu ada menguasai materi. Yang kedua adalah memiliki rasa percaya diri di dalam mempresentasikan suatu materi. Dan yang ketiga harus berpenampilan rapi dan bersih. Ini sangat penting untuk poin-poin dalam mempresentasikan. Selanjutnya volume suara harus cukup terdengar dan jelas. Selanjutnya yang kelima itu ada intonasi bervariasi. Intonasi kita tuh harus bervariasi, tidak hanya tertuju kepada satu audiens saja. Lalu yang keenam ada mimik dan gesturnya itu harus sesuai supaya terlihat sangat jelas. Dan yang terakhir itu ada menjaga kontak mata dengan audiens. Jadi kita tidak harus berfokus kepada satu audiens saja. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran selama 2 jam ke depan dapat berjalan dengan baik. Ayo berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mawar, Hadir. Melati, hadir Bu. Anggrek, hadir. Baik, udah hadir semua ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kali ini kita bakal belajar apa? Ya bener banget, kali ini kita bakal belajar tentang teks anekdot. Sebelumnya ada yang tahu nggak teks anekdot itu apa? Iya benar. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan juga mengesankan. Biasanya ceritanya tuh berbentuk rekaan dan juga menyelipkan humor di dalamnya. Karakteristik dari teks anekdot ini ada yang pertama, seperti yang udah disebutkan tadi, ceritanya tuh lucu dan mengandung humor. Terus bersifat menyindir. Di sini sindirannya secara halus gitu, biasanya tertuju pada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh terkenal. Kemudian bersifat mengesankan. Kenapa mengesankan? Karena mengandung humor yang akan membuat si penontonnya terhibur gitu. Kemudian selanjutnya, karakteristik selanjutnya seperti yang telah dijelaskan tadi, menyinggung atau menceritakan tokoh masyarakat. Dan yang terakhir, mengandung pesan moral. Biasanya kalau di dalam teks itu ada apa ya selain pengertiannya? Ada yang tahu nggak?
struktur, Bu. Iya betul, mengandung struktur. Nah, struktur itu bagian dalam teks secara berurutan yang membentuk suatu kesatuan teks secara utuh. Nah, teks anekdot ini juga punya struktur. Struktur yang pertama itu orientasi. Orientasi itu berisi latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian dalam cerita. Di dalam bagian ini berisi pengenalan tokoh dan juga latar ceritanya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini biasanya dimulai dari pemunculan masalah sampai pada puncak masalahnya atau klimaks. Nah, humornya ini terselip di dalam bagian komplikasi ini. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini bagian akhir atau disebut juga koda. Biasanya berisi pesan moral. Tapi struktur yang terakhir ini opsional, kadang disambungkan, kadang tidak. Ya anak-anak, di sini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu menginterpretasikan teks monolog atau dialog yang mengandung kritik sosial. Nah, jadi nanti kalian akan membandingkan dua teks anekdot. Nah, membandingkannya dengan struktur teks anekdot. Nanti kalian cari manakah teks anekdot yang benar-benar mengandung kritik sosial atau hanya sekedar menceritakan cerita lucu. Nah, setelah itu pertama-tama kalian baca dulu teksnya dengan cermat, temukan hal-hal menarik dan tentukan manakah teks anekdot yang benar-benar mengandung kritik sosial. Nah, kritik sosial yang dimaksud itu harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan mengandung pesan moral. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Kira-kira kaidah kebahasaan dalam teks anekdot apa? Jawab buka. Yang pertama di situ ada keterangan waktu atau keterangan waktu lampau. Dalam teks anekdot ada keterangan waktu. Kira-kira contoh keterangan waktu apa saja, teman-teman? Anak-anak. Siang hari. Siang hari. Nah, lalu apa lagi? Yang waktu lampau. Contohnya apa lagi, anak-anak? Kemarin. Kemarin, benar. Lalu ada pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris merupakan pertanyaan yang tidak digunakan untuk menentukan jawaban. Pertanyaan ini bersifat menyindir biasanya. Coba sebutkan contohnya apa saja? Siapa ya? Tidak tahu, Ibu. Nah, contohnya bisa saja dengan kamu memakai masker. Jadi, misalkan kamu mengkritik ibu memakai masker, tapi ibu tidak menggunakannya dengan tepat. Memang apa kegunaan masker ibu? Itu contoh dari pertanyaan retoris. Oh, begitu, Bu. Lalu ada majas sindiran. Majas sindiran dibagi menjadi 3, yaitu majas ironi, yaitu gaya bahasa untuk menyindir secara halus. Misalnya kalian pernah nggak nih menyindir secara halus teman kalian? Gimana coba? Coba gimana? Tulis. Sama temennya telat gimana? Coba jelaskan. Wah, datangnya pagi banget loh gitu. Bener. Lalu ada majasisme, yaitu ejekan secara langsung dengan setulus hati, tapi tujuannya menyindir. Coba contoh gimana? Kalian pernah nggak ngatain teman kalian pakai ini? Ini sepertinya. Tidak tahu, Bu. Gimana? Coba yang lain? Yang tahu? Contohnya, Bu. Nggak tahu. Contohnya, bagaimana kamu nggak mau naik kelas? Kok kamu aja nggak belajar? Itu contohnya. Lalu ada majas sarkasme, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang, untuk menggunakan kata-kata kasar dan disampaikan secara terang-terangan. Ini biasanya anak-anak muda kalian pernah pakai sarkasme nih. Kira-kira gimana? Kalian suka nggak nih gunain sarkasme di media sosial? Coba gimana contohnya? Gimana? Misalkan kalau ada temen kalian nggak bisa nyanyi tapi dia nyanyi, coba kalian nyindir gimana? Coba. Ya, saya bagus banget. Lagi. Kayak bakat kamu bagus, Iya. jadi Ini kamu ikut Master Chef. ini kamu dipendam aja ya, kayak gitu. Lalu selanjutnya menggunakan teks anekdot menggunakan kata kerja. Kata kerja menggunakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan dalam tokoh anekdot.
Coba misalnya apa aja? Mencuci. Mencuci. Bagaimana kalimatnya mencuci? Misalkan mencuci. Apa ya? Misalkan dari kata mencuci dalam bentuk sindiran seperti Puan Maharani mencuci uang. Puan Maharani mencuci uang rakyat. Lalu selanjutnya ada konjuksi urutan waktu. Merupakan kata penghubung yang menjelaskan urutan kejadian dalam anekdot. Contohnya apa saja? Benar, sekarang itu sudah siang, tapi mungkin gurunya nggak datang karena lupa, itu nyindir kan? Betul. Sekarang itu sudah pelajarannya Pak, misalnya Pak Tarno. Sekarang itu sudah pelajaran Pak Tarno, Bu, tapi mungkin Pak Tarnonya sudah mengikhlaskan jam pelajaran ke ibu karena ibunya memakan waktu Pak Tarno. Selanjutnya ada kalimat perintah. Contoh kalimat perintah apa? Ya, benar. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan, ibu akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun teks anekdot dalam teks eksposisi. Ibu sudah mempunyai 4 kocokan, ya. Jadi ambil satu-satu ya teman-teman. Ya, kalian dapat apa coba? Lingkungan, Ibu. Tema eksposisi lingkungan, Pendidikan, kamu kekerasan, Ibu. kekerasan. Nah, jadi kalian sudah dibagi kelompok. Jadi pertama kelompok kalian membuat teks eksposisi berdasarkan tema tersebut. Ya, waktunya 15 menit ya teman-teman. Cukup tidak? Tidak. Ya, baiklah, kerjakan dulu, nanti kalau tidak cukup akan ada tambah waktu lagi. Baik, Ibu. Baik teman-teman, sudah menyusun teks eksposisinya? Baik anak-anak, sudah? Nah, jika sudah menyusun teks eksposisinya, ubah teks eksposisi itu ke dalam bentuk teks anekdot. Setelah itu tampilkan di depan ya. Baik, Ibu. Oke, anak-anak tadi kan kalian udah menyusun teks anekdotnya ya, yang udah dibagi-bagi tuh secara berkelompok. Nah, sekarang kita akan menampilkan itu melalui pementasan drama. Nah, pementasan drama ini nanti kalian akan tampil di panggung banyak di hadapan orang. Nah, drama ini kalian akan melatih kepercayaan diri kalian, bagaimana artikulasi kalian, bagaimana sikap kalian di atas panggung. Nah, dalam pementasan ini kalian akan dibentuk peran masing-masing, tokoh masing-masing. Nah, nanti ada beberapa tahapan untuk pementasan drama ini. Yang pertama itu ada menyiapkan naskah, yang kedua ada membagi peran, yang ketiga ada latihan, yang keempat menyiapkan properti, yang kelima akan menyiapkan kostum dan tata rias. Nah, yang pertama ini menyiapkan naskah. Menyiapkan naskah ini kalian nanti akan membaca teks anekdot yang sudah dikerjakan minggu kemarin. Nah, kalian akan baca nih, nanti akan kalian dibagi-bagi nih perannya siapa nih, tokoh-tokohnya. Ada yang peran tokoh antagonis, protagonis. Nah, jadi setelah udah dibagi-bagi nih kelompoknya, maksudnya perannya dan tokohnya, nanti kalian akan latihan bagaimana. Pertama tuh latihannya ada pemanasan, yang kedua ada penampilan peran di atas panggung. Nah, habis itu kalau kalian sudah latihan, kalian juga akan menyiapkan properti. Properti ini misalnya kayak pedang, kayak bangku, kursi, meja. Nah, itu namanya properti. Yang terakhir ada menyiapkan kostum dan tata rias. Kostum ini sesuai karakternya masing-masing. Bagaimana peran yang diambil tuh harus disesuaikan dengan kostum dan sama make upnya. Dan jika kalian udah menyiapkan semua 5 persiapan, yang ada naskah, ada bagian peran, latihan, properti, kostum, tarian. Nah, kalian tuh nanti akan
tampil di atas panggung. Bagaimana kalian menyampaikan isi teks anekdot yang kalian sudah buat akan ditampilkan di atas panggung. Oke, anak-anak, materi kita berakhir sampai di situ. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Kalau jika tidak ada yang nanya, baiklah Ibu tutup. Dari Ibu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak sekalian hari ini? Apakah pada sehat? Sehat. Saumnya lancar gak di hari ke-10 ini? Gimana? Oh, ada yang kesiangan ya. Besok lagi jangan kesiangan lagi ya. Diatur lagi alarmnya biar bangunnya tepat waktu. Sahurnya juga biar gak cepet-cepet, gak buru-buru makannya gitu. Semoga kedepannya sahurnya pada lancar-lancar semua ya. Amin. Oke, seperti biasanya agar pembelajarannya berjalan lancar, kita baca doa dulu. Kita membaca surat Al-Fatihah aja bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan membaca doa dan membaca surat Al-Fatihah pada awal pembelajaran kali ini, segala yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita semua lagi saum hari ini. Semoga lebih berkah. Amin. Sebelum lebih jauh lagi, kita akan belajar apa hari ini? Ibu ini dulu ya, presentasi dulu kehadirannya. Ya, Bu. Yang pertama ada Jurni hadir. Yang kedua ada Ananda hadir. Yang ketiga ada Rita hadir. Oke, semuanya ya hadir, alhamdulillah. Ternyata saum tidak membuat kita sakit. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat sampai akhir nanti saumnya lancar. Selanjutnya gimana nih? Ada yang tahu gak materi kita kali ini apa di pembelajaran bahasa Indonesia? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Kasih tahu ya, seperti yang ada di buku paket pembelajaran kita kali ini itu tentang bijak menelusuri nilai-nilai kehidupan. Boleh disiapkan dulu buku paket, buku tulis, dan perlengkapan lainnya. Silahkan. Sebenarnya di sini ada yang masih ingat gak materi minggu lalu? Lupa, Bu. Materi kayat. Lupa, Bu. Lupa ya? Dikasih tahu ya. Iya, Ibu. Jadi hikayat itu prosa yang sifatnya historis, kerekaan. Jadi ada beberapa karakteristik dari teks hikayat. Yang pertama ada bersifatnya rekaan dan imajinatif. Jadi hikayat itu sifatnya imajinatif atau khayal, dan ceritanya itu bisa gambarannya kayak cerita yang utuh, terus tokoh latar dan jalan cerita yang dikisahkan seolah-olah berdasarkan cerita yang sebenarnya. Lalu kedua ada mengandung kemustahilan. Mustahil di sini tuh berarti nggak logis dan tidak dapat dinalar. Jika itu punya ciri mustahilnya dari segi ceritanya. Yang ketiga ada anonim. Anonim di sini tuh sifatnya tidak diketahui secara jelas dan dari nama pengarangnya. Yang keempat ada istana sentris. Istana sentris di sini yang berlatarnya istana sentris itu kerajaan.
yang diceritakannya. Lalu yang kelima ada statis. Statis di sini ceritanya hampir sama, tapi cenderungnya nggak berkembang karena hanya berpusat pada kehidupan dari istana dan kerajaannya itu. Nah, agar kalian lebih mudah memahami teks hikayat, kalian di sini harus membaca dulu nih teks hikayat yang akan dibacakan oleh Jurni yang berjudul Nabang si Penunggang Paus. Setelah kita membaca pastikan kita tahu nih apa sih sifat-sifatnya teks hikayat itu, terus gimana bentuknya gitu kan. Nah, di sini kita ada membandingkan unsur pembangunan teks hikayat dengan teks cerpen. Nah, hikayat itu pada hakikatnya terbangun atas dua unsur. Yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Selain hikayat, jenis prosa lainnya seperti cerpen juga mempunyai unsur pembangunan yang sama. Hikayat dan cerpen sama-sama dibangun oleh unsur intrinsik yang mencakup tema, terus alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang gaya bahasa dan amanat. Nah, berkaitan dengan unsur intrinsik tersebut, ada beberapa perbedaan nih antara hikayat dan cerpen. Nah, dalam hikayat latar dan alur terkesan lebih kompleks dibandingkan dengan cerpen. Hal ini disebabkan karena jumlah tokoh dalam hikayat lebih banyak dibandingkan dengan cerpen. Nah, oleh karena itu cerpen ini memiliki latar dan alur yang baik dan sederhana. Sementara itu cerpen sama-sama mengandung nilai-nilai yang dapat dipetik setelah membaca cerita tersebut. Nah, seperti nilai agama, pendidikan, moral, sosial, budaya, dan sebagainya. Gimana anak-anak, apakah materi yang tadi disampaikan sudah difahami? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan kalian PR. Kalian bisa buka buku paket halaman 103. Kalian kerjakan pilihan ganda 1-20, lalu esainya kerjakan 1-5, ditulis soalnya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Putri Mustari Kaulia, saya Didi Umaisnya, saya Sita Desriana Saputri, ingin memaparkan materi tentang produktif berkompetitif bernegosiasi dalam dunia kerja. Adapun yang dibahas yaitu yang pertama pengertian, karakteristik, dan struktur.
pihak yang memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, tujuan negosiasi sendiri itu untuk saling menguntungkan satu sama lain dan mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dalam negosiasi ini tuh gak cuma salah satunya pihak saja nih yang mendapatkan keuntungan dari negosiasi, tapi dua belah pihak juga mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah atau mencari jalan tengah. Dalam negosiasi dapat memunculkan komunikasi nih antara pihak yang satu dengan yang satunya lagi. Terus juga yang keempat itu mengarah pada tujuan bersama. Jadi kan dua belah pihak ini kan memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, dengan adanya negosiasi itu kita nih jadi kayak saling tawar menawar nih, yang baiknya yang gimana gitu kan. Terus yang kelima menguntungkan kepentingan bersama, kayak yang tadi saya menjelaskan. Jadi nggak cuma salah satu pihak aja nih yang dapat keuntungan, tetapi dua belah pihak yang juga mendapatkan sama-sama keuntungannya. Terus yang keenam yaitu memiliki keterkaitan dengan rencana yang belum terjadi. Dalam negosiasi sebelum mulai negosiasi kan pasti kita nanya di harganya dulu kan, kayak misalkan mau beli barang sayur mayur nih, kan ibu-ibu biasa tuh ngomong kayak, bang ini harga sawinya berapa, terus misal mahal nih. Sebelum diwujudkan sebuah rencana pasti kan ada tawar-menawar ya, jadi kayak tujuan rencana yang ibunya pengen harganya segini jadi terencanakan, terus juga menguntungkan pedagangnya juga. Mungkin itu aja karakteristiknya. Bagian ketiga yaitu ada struktur dalam negosiasi. Adapun strukturnya yaitu ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang pertama yaitu orientasi. Dalam orientasi merupakan awal dari kegiatan negosiasi yang melibatkan dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Biasanya dalam orientasi ini terdapat sapaan untuk mengawali kegiatan negosiasi. Lalu yang kedua yaitu ada pengajuan, di mana pengajuan ini berisi tentang menanyakan sesuatu yang sedang dicari oleh pembeli kepada penjual. Yang ketiga yaitu ada penawaran. Penawaran merupakan inti dari materi yang dibahas, yaitu proses menawar-menawar antara dua belah pihak dengan menyampaikan keinginannya dengan disertai argumen yang logis. Yang keempat yaitu ada persetujuan, di mana persetujuan ini merupakan puncak dari nawar-menawar yang kegiatan nawar-menawar tersebut sudah disepakati dengan kedua belah pihak dengan masing-masing mendapatkan keuntungan. Keempat yang kelima yaitu ada penutup, di mana penutup ini sebagai akhir dari kegiatan nawar-menawar. Mungkin dalam materi negosiasi ini cukup sampai di sini, kurang lebihnya kami mohon maaf.